selanjutnya kita akan mempraktekkan pengukuran tingkat perut, di mana di sini fungsinya atau tujuannya untuk mengetahui deteksi dini obesitas. Oke, untuk praktek pertama ini kita siapkan ini meterannya, kemudian cara pengukurannya. Cara pengukurannya yang pertama kita raba tulang rusuk bagian bawah pasien, kemudian kita tandai. Setelah itu untuk lebih amannya kan kadang kita memeriksa pasien laki-laki juga, jadi diminta pesertanya untuk memegang ujung tali meteran dilingkarkan ke belakang perut. Nah, sebelum itu kita pegang juga tadi ini tulang pangkal paha. Jadi di tengah-tengahnya antara tulang rusuk tadi. Kemudian setelah dapat, baru kita lingkarkan ke perut pasien. Kemudian kita pasang ujungnya. Nah, setelah itu, setelah pas, tadi ditandanya ya Bu ya, di tengah-tengah antara tulang rusuk dan tulang pangkal paha itu. Kemudian kita dapat hasilnya, kita bisa baca di sini ya. Nah, ini hasilnya berarti 82 cm. Oke. Setelah itu kita lepas alatnya perlahan, kemudian kita pencet ini ya Bu ya. Nah, karena alatnya otomatis. Nah, tadi hasilnya 82 cm. Kalau untuk perempuan, dia normalnya itu tidak lebih dari 80 cm. Berarti Ibu kelebihan 2 cm ya Bu ya. Kalau untuk lingkar perut ini kita mengetahui nanti deteksi dini obesitas sentral karena dia di daerah perut. Kalau laki-laki itu tidak lebih dari 90 cm. Kita lanjut ke pengukuran berat badan. Nah, untuk pengukuran berat badan ini sebelum dilakukan, peserta atau pasien disuruh melepaskan alas kaki, termasuk kaos kakinya ya Ibu. Kemudian semua aksesoris yang ada di badan, misalnya seperti HP, kemudian kunci dan yang lainnya sudah tidak ada. Dan silakan untuk berdiri pas di tengah antara indikator timbangannya. Nah, berdiri tegak lurus, hadap ke depan ya. Nanti setelah itu kita yang membaca. Oke, setelah stabil, hasilnya 55,3 kg ya. Oke, sudah Ibu. Nah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan simulasi pemeriksaan tekanan darah supaya hasilnya tidak salah-salah. Sebelum dilakukan pemeriksaan, ada baiknya pasien dikondisikan, yaitu pasien harus istirahat sekitar 10 menit. Dan kalau bisa dia sudah buang air kecil supaya pada saat pemeriksaan dia tidak menahan kencing sehingga mempengaruhi hasil tekanan darah. Posisi pasien direkomendasikan adalah duduk dengan kaki yang tidak menyilang dan santai. Setelah itu lengan ditaruh secara terbuka, kemudian dipasang manset. Ingat, dia harus terbuka karena sering kesalahan yaitu posisi tangan itu ditelungkupkan. Kemudian manset dipasang 2 jari di atas lipat siku, kemudian dieratkan. Yang pasti jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar. Kemudian ditekan tombolnya. Nah, bila memakai lengan panjang, ada baiknya diluruskan saja lengan panjangnya, karena kalau dilipat dia akan
menggumpal di bawah manset dan hasilnya akan tidak akurat. Kalau dipanjangkan maka lebih baik lagi. Selama pemeriksaan pasien jangan berbicara dan jangan diajak bicara karena pasti akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Ya, kita lihat hasilnya 121/87 dengan nadi 93 kali per menit. Oke, setelah selesai pemeriksaan bisa dilepas mansetnya. Pemeriksaan dilakukan 2 kali, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke Bu, sekarang langkah awal sebelum kita melakukan pemeriksaannya, pertama kita menggunakan handscoon dulu ya Bu ya. Kemudian kita ambil kapas alkohol. Setelah itu kita siapkan alatnya. Kita ambil ini lansetnya ya, jarumnya. Kemudian kita pasang dulu di indikatornya. Ini langsung saja ya Bu ya. Nah, sudah siap. Setelah itu untuk yang selanjutnya, ini untuk yang asam urat. Sebelumnya kita pasang dulu konektornya di sini ya Bu ya. Ya Bu. Dan ini nanti yang untuk asam urat ya. Boleh kita pinjam tangannya Ibu? Sebelah kiri kanan. Terserah Ibu, boleh aja mau kanan atau kiri, boleh sama aja. Permisi ya Ibu ya. Di sini saya tekan dulu. Kita usap 1 kali usap pakai kapas alkohol. Kemudian kita buka ininya secara perlahan aja, baru kita tarik. Setelah itu kita tekan tangan yang akan ditusuk. Permisi ya Ibu ya. Kita beri aba-aba dulu ke pasiennya. Kemudian kita tusuk. Setelah darah keluar, kita hapus darah tepinya. Ya. Kemudian kita pencet lagi. Nah, setelah itu kita teteskan ke stripnya. Setelah itu kita tunggu hasilnya ya. Dan ini yang untuk pemeriksaan asam uratnya. Itu kan ya Bu. Ya. Setelah hasilnya terbaca, ini untuk gula darahnya ya 103 mg per desiliter. Nah, setelah itu kita catat di pencatatan di kolom gula darah sewaktu 103 setelah ditenang. Kemudian untuk asam uratnya 5,6 ya Bu ya. 5,6. Nah, setelah itu kita buang lansetnya ke safety box ya Ibu ya, untuk lebih safety-nya. Dan yang ini ada tanda tombol, jadi kita tidak perlu menariknya, tidak bersentuhan dengan stripnya. Kita langsung saja buang. Ini dipencet ya Bu ya, nanti dia keluar sendiri ya. Kecuali alat yang ini kita manual ya, karena dia belum ada tombolnya. Oke. Setelah itu kita menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut. Untuk pemeriksaan gula darah sewaktu, normalnya di bawah 200 kalau misalnya tidak puasa gula darah sewaktu. Untuk asam urat normalnya di bawah 6. Kalau untuk perempuan, di sini hasilnya Ibu gula darah sewaktunya 103, asam uratnya 5,6. Nah, itu masih dalam batas normal ya Bu ya. Untuk sejauh ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan?
tentang pemeriksaan tadi? Sudah cukup jelas atau bagaimana? Cukup jelas, mungkin nanti pada saat pengaplikasiannya bisa dibantu lagi atau dilihat lagi. Oke, karena Ibu sudah paham, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan posbindu kita bisa bekerja sama dengan ibu kader lainnya dan posbindu kita bisa lancar. Setelah selesai, pensil kita buka dan kita buang ke tempat sampah medis ya, Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Rita dari Puskesmas Muara Jawa. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk mengenal faktor resiko PTM. Sudah tahu PTM? Belum. Oke. Jadi PTM itu adalah penyakit tidak menular ya. Jadi kita bisa tahu nih untuk beberapa tahun belakangan 5 sampai 10 tahun ini tren penyakit itu kan berpindah nih, yang dari tadinya penyakit banyak penyakit yang menular sekarang adalah pada penyakit tidak menular. Contohnya ada yang tahu? Contohnya seperti jantung, diabetes, hipertensi. Nah, jadi untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Karena sebenarnya terjadinya penyakit tidak menular itu berpengaruh besar atau dipengaruhi oleh pola hidup kita. Jadi ada cara mudah nih untuk mencegah penularan penyakit tidak menular, yaitu kita bisa melakukan yang namanya cerbit, yaitu cek kesehatan rutin, menyalakan asap rokok, jangan sampai ada yang merokok, karena kita tahu ya di dalam satu batang rokok itu begitu banyak sekali bahan-bahan kimia yang ada di sana yang kemudian tidak baik untuk tubuh kita. Kemudian harus melakukan aktivitas atau rajin melakukan aktivitas fisik. Kemudian dari C ke R, kemudian yang D adalah diet seimbang. Kemudian juga jangan lupa untuk istirahat yang cukup, karena tubuh kita itu membutuhkan istirahat. Tubuh kita itu sama seperti mesin ya. Ketika mesin terus-terusan dipakai, otomatis dia juga membutuhkan maintenance. Tubuh kita maintenance-nya apa? Yaitu dengan kita menerapkan pola hidup sehat. Di dalamnya juga kita harus bisa mengambil istirahat. Walaupun kita tahu ya, sebagai wanita karir atau orang yang memiliki pekerjaan banyak, tentunya waktu istirahat kita juga terbatas. Nah, kita harus pandai-pandai itu untuk bisa mengambil jeda di setiap apapun yang kita kerjakan. Dan yang paling penting juga adalah kelola stres. Tentunya kan, apalagi di zaman pandemi 2 tahun kebelakang tuh, dengan kita perubahan-perubahan yang terjadi, yang tadinya kita bisa bertemu dengan orang, kemudian kita hanya melalui offline, jadi juga banyak stres di sana. Nah, kita harus bisa mengelolanya. Jadi jangan lupa untuk cerdik, cek kesehatan secara rutin, menyalakan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum